Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini Pak Fauzi ingin menyampaikan materi tentang haji dan umroh. Simak dan dengar baik-baik apa yang Pak Fauzi sampaikan berikut ini. Haji dan umroh. Pada dasarnya, anak-anak sekalian, haji dan umroh ini memiliki makna yang hampir sama. Ya, memiliki makna yang hampir sama. Kalau haji itu artinya menyengaja ya, mengunjungi sesuatu. Sedangkan umroh itu bisa dimaknai menziarahi. Ya, ini pada dasarnya sama. Nah, di dalam Al-Quran, perintah haji itu terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antara makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ini penting ya sebagai dasar bahwa dalam melaksanakan ibadah haji itu wajib ada syarat mampu. Karena apa? Karena ibadah haji ini tidak hanya sekedar ada keinginan yang kuat saja, tidak hanya sekedar fisiknya saja yang kuat, tapi juga harus diimbangi dengan harta atau materi. Nah, ini yang sangat penting sekali dalam ibadah haji. Jadi harus ada harta atau materi yang cukup untuk mengadakan perjalanan ke sana. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, di dalam syarat wajib haji itu ada 5 ya, oleh para alim ulama itu ada 5 ditetapkan. Yang pertama Islam, yang kedua balik, berarti sudah dewasa itu ya. Yang ketiga berakal, sehat. Yang keempat merdeka, bukan hamba saya atau budak. Yang kelima adalah mampu, yaitu baik fisik, materi maupun keamanan perjalanan haji. Adapun haji dan umroh, anak-anakku sekalian, itu pada dasarnya secara rukunnya hampir sama. Bedanya hanya pada salah satu rukun, yaitu wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini bedanya hanya di wukuf saja. Adapun rukun yang lainnya sama ya. Rukunnya apa saja kalau dalam rukun haji? Yang pertama adalah ihram, disertai niat ya, yang ikhlas dalam hati. Bacaannya adalah labbaik Allahumma hajjan ya, labbaik Allahumma hajjan. Adapun wukuf itu berdiam diri di Arafah ya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian rukun haji selanjutnya adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Nah, cara muternya atau mengelilinginya itu berlawanan dengan jarum jam. Ngerti nggih? Nah, selanjutnya adalah yang keempat adalah sa'i. Sa'i itu adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwa. Jadi kalau
Ini tujuh kali. Jadi dari sofa ke marwah itu dihitung 1. Ya, dari marwah ke sofa juga dihitung 1. Berarti dari sofa ke sofa baru dihitung 1. Nah, itu nanti capek itu ya. Jadi hitungnya cuman sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 1. Berarti sudah 2 gitu nggih. Selanjutnya adalah tahalul ya. Yang kelima tahalul. Tahalul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan ditandai dengan mencukur minimal 3 helai rambut. Yang selanjutnya yang keenam adalah tertib. Jadi rukunnya haji itu ada 6. 1 ikhram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul, yang keenam adalah tertib. Adapun yang disebut dengan wajib haji, ya, wajib haji itu adalah segala sesuatu yang nanti apabila tidak dilaksanakan hajinya tetap sah, tetapi dia harus membayar dam. Ya, di antaranya adalah ihram dari miqat, bermalam di Muzdalifah, melontar jumroh akobah, ya, melontar 3 jumroh, ya, bermalam di Mina, tawaf wada, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Ya, itu ya terkait dengan haji. Nah, cara melaksanakan haji dan umroh itu bagaimana? Ada 3. Ya, yang pertama disebut dengan haji ifrad. Ifrad itu berarti mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umroh. Yang kedua, haji tamatu. Haji tamatu itu berarti mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan haji. Dan yang ketiga itu haji qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Ya, jadi ada 3 hal itu. Jadi nanti silahkan kalau kalian diberi kesempatan Allah untuk melaksanakan ibadah haji, maka ada 3 cara sebagaimana yang telah Pak Fauzi sebutkan tadi. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya sunnah haji ya. Sunnah haji itu berarti ya serangkaian kegiatan yang dilakukan akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak dilaksanakan ya tidak masalah gitu. Di antaranya adalah 1, membaca talbiyah selama ihram. Bacaannya bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba lagi ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu. Jadi nanti kalau ada yang menunaikan haji, bacaan talbiyahnya seperti itu. Kemudian berdoa setelah membaca talbiyah, membaca zikir saat tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, ya. Ini dan lain sebagainya. Itu adalah contoh sunnah haji. Adapun larangan haji apa saja? Larangan haji diantaranya bagi laki-laki tidak boleh pakai pakaian berjahit, ya, tidak boleh menutup kepala. Kalau perempuan tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangan. Adapun larangan bagi keduanya, laki-laki dan perempuan, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mengakadkan nikah, ya, baik menikah atau menjadi wali nikah, tidak boleh berhubungan atau jima bagi suami istri, ya, tidak boleh berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Itu diantara larangan-larangan haji. Kalau sampai seseorang ya itu melakukan pelanggaran tersebut,
maka harus membayar dam. Ya. Harus membayar dam. Kalau pelaksanaan haji tadi, haji ifrad enggak kena dam, tapi kalau haji tamattu atau qiron itu nanti harus bayar dam. Nah, anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui dam itu adalah ya denda, ya denda. Jadi nanti kalau kita pas ibadah haji ya melakukan pelanggaran ya maka akan kena dam. Ya, damnya apa? Di antaranya adalah menyembelih 1 ekor kambing ya atau berpuasa 10 hari. Ya, di antaranya itu. Dan nanti untuk selanjutnya nanti bisa ya dipelajari lebih lanjut di buku paket terkait dengan tabel-tabel dam itu. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, sekarang akan Pak Fadil simpulkan perbedaan yang mendasar antara haji dan umroh itu. Berarti nanti kalau kalian ibadah haji waktunya tertentu, kalau umroh itu bebas ya, karena tadi ya bedanya di wukuf tadi. Kemudian apa sih hikmahnya kita melaksanakan haji? Ya, ngapain gitu ya harus melaksanakan ibadah haji ya? Di antaranya adalah melatih manusia agar menahan hawa nafsu. Ya, meningkatkan tauhid kepada Allah, mengingat sejarah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, merenungi tujuan penciptaan manusia, memahami bahwa setan adalah musuh yang nyata. Ya, manusia harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan hanya yang dihalalkan, menghindari yang haramkan. Itu nggih. Nah, jadi kalau kita diberi oleh Allah ya keluasan rezeki, ya sudah haji dan umroh kita lakukan. Tapi kalau kita longgar ya mau melaksanakan umroh beberapa kali ya tidak apa-apa. Tapi melihat situasi masyarakat sekitar kita. Kalau masyarakat di sekitar kita itu lebih membutuhkan harta kita untuk kita perjuangkan, ya itu kita sedekahkan atau kita infakkan, ya lebih baik kita cukup haji dan umroh 1 kali saja. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa demikian ya penjelasan terkait dengan hal tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau umroh dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.